Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Sintawati dengan stambuk I1A12103, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haluoleo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Codium fragilae meliputi morfologi, habitat dan penyebaran, adaptasi, serta manfaat ekonomi dan ekologi. Codium fragilae adalah sejenis alga laut yang termasuk dalam kelompok Codium. Morfologi Codium fragilae ditandai dengan tubuh yang berbentuk seperti daun atau rumpun yang terdiri dari berbagai cabang yang bercabang-cabang. Tubuhnya berukuran besar dan dapat tumbuh hingga mencapai panjang sekitar 30 cm. Codium fragilae memiliki warna yang bervariasi, mulai dari hijau tua hingga hijau kecoklatan. Warna tersebut disebabkan oleh pigmen fotosintetik yang ada dalam alga ini. Sel-sel Codium fragilae memiliki dinding sel yang cukup tebal dan dapat memberikan kekuatan dan kekakuan pada tubuh alga ini. Codium fragilae dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual terjadi melalui pembentukan gamet jantan dan betina yang kemudian bergabung untuk membentuk zigot. Sedangkan reproduksi aseksual terjadi melalui pembentukan fragmen tubuh alga yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Codium fragilae adalah alga laut yang memiliki penyebaran kosmopolit dan dapat ditemukan di berbagai wilayah di seluruh dunia. Habitat alga ini terutama terkait dengan lingkungan laut yang dangkal, terutama di daerah pesisir. Ada beberapa informasi mengenai habitat dan penyebaran Codium fragilae. Yang pertama yaitu wilayah Atlantik. Codium fragilae ditemukan secara alami di wilayah Atlantik Utara, termasuk pantai timur Amerika Utara, dari Greenland hingga Florida, Kepulauan Britania Raya, Prancis, dan sebagian Eropa Utara. Yang kedua, wilayah Pasifik. Codium fragilae juga ada di wilayah Pasifik, seperti pantai barat Amerika Utara, mulai dari Alaska hingga California, Jepang, Korea, Rusia, dan wilayah Pasifik lainnya. Dan yang ketiga, Asia. Codium fragilae juga dilaporkan tumbuh di beberapa wilayah Asia, termasuk perairan laut di sekitaran Cina, Taiwan, dan Vietnam. Yang keempat, Australia dan Selandia Baru. Codium fragilae juga dapat ditemukan di beberapa bagian Australia dan Selandia Baru. Nah, habitat Codium fragilae umumnya meliputi perairan yang dangkal, terutama di zona pasang surut, dan seringkali ditemukan di perairan yang terlindungi seperti teluk, laguna, atau muara sungai. Alga ini dapat tumbuh baik di substrat berbatu maupun pasir. Codium fragilae memiliki beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan dan berkembang dalam habitatnya. Beberapa adaptasi yang dimiliki oleh Codium fragilae diantaranya: yang pertama, struktur tubuh yang tangguh. Codium fragilae memiliki tubuh yang cukup tebal dan berdinding sel yang kuat. Ini memberikan kekuatan dan kekakuan pada alga ini, sehingga dapat bertahan dalam kondisi pasang surut yang berubah-ubah dan terkena tekanan gelombang laut. Yang kedua, kemampuan tahan terhadap fluktuasi salinitas. Codium fragilae dapat bertahan dalam berbagai tingkat salinitas air laut. Ini memungkinkannya untuk hidup baik di perairan yang lebih asin, di dekat laut terbuka, maupun di perairan yang lebih tawar di dekat muara sungai. Yang ketiga, reproduksi yang efektif. Codium fragilae memiliki kemampuan reproduksi yang baik. Mereka dapat bereproduksi secara seksual melalui pembentukan gamet jantan dan betina yang kemudian bergabung untuk membentuk zigot. Selain itu, mereka juga dapat berkembang secara aseksual melalui pembentukan pigmen tubuh yang tumbuh menjadi individu baru. Ini memungkinkan Codium fragilae untuk menghasilkan keturunan dengan cepat dan mendominasi area yang terinvestasi. Yang ketiga, kemampuan toleransi terhadap cahaya. Codium fragilae mampu beradaptasi dengan berbagai tingkat pencahayaan. Mereka dapat hidup baik di daerah yang terkena sinar matahari langsung maupun di daerah yang teduh. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyebar dan tumbuh di berbagai lingkungan pesisir. Codium fragilae memiliki manfaat ekonomi dan ekologi yang signifikan. Ada beberapa manfaat ekonomi dan ekologi yang dapat dikaitkan dengan Codium fragilae. Manfaat ekonomi yang pertama, industri pangan. Codium fragilae dapat digunakan sebagai bahan pangan yang memiliki nilai gizi tinggi.
Beberapa komunitas pesisir menggunakan Codium fragile sebagai bahan makanan seperti dalam masakan, salad, atau diolah menjadi produk makanan lainnya. Yang kedua, produk farmasi. Codium fragile mengandung senyawa bioaktif yang memiliki potensi farmasi. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi senyawa dan Codium fragile yang memiliki aktivitas antimikroba, antioksidan, dan antiinflamasi. Ekstrak dari Codium fragile dapat digunakan dalam pengembangan obat-obatan atau produk-produk farmasi lainnya. Yang ketiga, industri kosmetik. Ekstrak atau senyawa dari Codium fragile juga dapat digunakan dalam produk-produk kosmetik. Beberapa penelitian telah menunjukkan aktivitas antioksidan dan anti-aging dari senyawa yang dapat dalam Codium fragile, sehingga digunakan dalam pembuatan krim, lotion, atau produk perawatan kulit lainnya. Sedangkan pada manfaat ekologinya, yaitu yang pertama, habitat dan perlindungan. Codium fragile menyediakan habitat bagi berbagai organisme laut. Cabang-cabang dan struktur tubuh yang kompleks memberikan tempat perlindungan, makanan, dan tempat berkembang biak bagi berbagai organisme laut seperti ikan, moluska, dan krustasea. Ini menjadikan Codium fragile sebagai bagian penting dari ekosistem pesisir. Yang kedua, produksi oksigen. Sebagai alga laut, Codium fragile melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Proses ini berkontribusi pada siklus oksigen dalam ekosistem laut dan membantu menjaga keseimbangan oksigen di perairan laut. Yang ketiga, menyaring air. Codium fragile juga berperan dalam menyaring air laut dan menghilangkan nutrien berlebih seperti nitrogen dan fosfor. Ini dapat membantu mengurangi dampak populasi dan eutrofifikasi di perairan. Nah, meskipun memiliki manfaat ekonomi dan ekologi, perlu diingat bahwa Codium fragile juga dapat menjadi spesies invasif yang dapat mengganggu ekosistem asli dan mengancam keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan yang dapat diperlukan untuk mengelola populasi Codium fragile daerah-daerah di mana mereka dianggap sebagai spesies invasif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.